Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep bikin cemilan enak dari bahan tepung. Ini bisa juga jadi ide jualan. Modal tepung sekitar Rp5.000, kalau dijual hasilnya menjadi Rp60.000. Gimana? Tertarik untuk mencobanya kan? Dan rasanya sangat enak banget, bagian luarnya garing, crispy, tapi bagian dalamnya tetap lembut dan empuk. Saya juga sudah pernah share resep bikin otak-otak telur atau sotong tanpa crispy ya, itu penontonnya sudah 1,4 juta kali ditonton, alhamdulillah banget ya. Kalian bisa cek langsung di channel YouTube Umi Zadan Kitchen ya, cari aja olahan tepung dan telur jadi cemilan yang enak banget. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 340 ml air. Tambahkan setengah sendok teh ebi yang dihaluskan, ini optional, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian 2 sendok teh garam, jadi untuk ebinya bisa di skip ya. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah diulek halus, boleh juga pakai bawang putih bubuk. 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Royco, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 140 gram tepung terigu. Lalu aduk sampai tercampur rata, pastikan nggak ada tepung terigu yang masih bergerindil. Lalu kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, matikan api kompor, kemudian angkat. Biarkan adonan hingga benar-benar dingin. Ini kita lebar-lebarkan seperti ini ya, biar lebih cepat dingin. Setelah adonan dingin, kita tambahkan dengan 2 butir telur. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini saya aduknya pakai centong nasi aja biar lebih mudah. Setelah ditambahkan dengan telur, adonan akan semakin berat seperti ini. Adonan akan seperti ini teman-teman ya, lengket dan juga berat. Lalu tambahkan dengan 300 gram tepung tapioka atau pati singkong ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya akan aduk menggunakan tangan aja biar lebih cepat tercampur rata. Tips agar nanti hasilnya nggak alot, kalau menguleni menggunakan tangan, untuk makanan yang berbahan tapioka itu jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu bertenaga. Pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Kita cukup pakai ujung jari tangan aja ya, tidak perlu sampai ke bagian telapak tangan aja, untuk menghindari adonan akan mengeras. Nah, kira-kira seperti ini ya. Cukup saya comot-comot aja pakai tangan kayak gini sampai adonan menggumpal menjadi satu. Nggak perlu ditambahkan air lagi ya. Kita sabar aja nguleninya pelan-pelan. Kemudian tambahkan dengan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kita uleni sampai rata. Uleni pelan-pelan aja, nggak usah terlalu lama dan juga nggak usah terlalu bertenaga. Ringan aja nguleninya ya, biar nanti hasil makanannya itu nggak alot. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kira-kira besarnya itu sebesar bola bekel. Kalau ditimbang sekitar 14-15 gram. Kemudian kita bentuk otak-otaknya. Bentuk seperti ini ya, sangat mudah sekali. Lakukan hingga semua adonan selesai. Dan kita susun di atas loyang. Loyangnya boleh ditaburi dengan tepung tapioka tipis-tipis aja biar nanti nggak lengket di wadahnya ya. Ini jadinya sebanyak 60 buah. Kemudian kita siapkan air mendidih. Ini aku kasih minyak goreng, nggak dikasih juga nggak apa-apa teman-teman ya, seharusnya nggak usah dikasih. Kemudian kita masukkan adonan yang sudah dibentuk. Ini kita masak pakai api sedang aja, dimasak sampai semuanya mengapung. Kita aduk dulu bagian bawahnya ya, biar nggak menempel di pancinya.
Ini kita masak kurang lebih sekitar 6-10 menit agar benar-benar matang hingga ke bagian dalam. Nah, setelah sekitar 10 menit, ini sotongnya atau otak-otak telurnya atau apalah namanya ya, kalian menyebutnya, udah mateng, siap diangkat. Kita tiriskan di dalam wadah. Wow, gendut-gendut sekali ya teman-teman. Dalam keadaan masih panas, ini langsung aja kita balur menggunakan tepung panir atau tepung roti ya. Saya pakai tepung panir yang warna kuning seperti ini karena harganya jauh lebih murah. Ini kita balur sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya itu menempel. Jadi kalau nggak pakai minyak goreng itu akan lebih lengket teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti buat ngerebusnya nggak perlu ditambahin dengan minyak goreng ya, biar nanti tepung panirnya benar-benar bisa lengket. Nah, kita guling-guling aja seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan karena ini masih panas ya, kita tata dulu di atas wadah seperti ini. Nanti kalau sudah dingin baru kita kemas. Kalau mau digoreng langsung juga bisa. Ini bisa jadi olahan frozen food teman-teman ya. Kalau mau buat rumahan bisa disimpan di dalam wadah box kontainer seperti ini. Kemudian ditutup rapat. Dan ini akan awet sampai berbulan-bulan jika kita simpan di dalam freezer. Kalau di sealer biasa itu sekitar 1 minggu aja. Bisa juga dikemas dengan wadah plastik seperti ini. Kalau untuk ide jualan ini bisa diisi sekitar 6 atau 12 piece. Jadi nanti harga jualnya itu bisa sekitar 5.000 ataupun 10.000 rupiah. Atau menyesuaikan dengan tempat masing-masing ya. Diisi 5 atau 10 juga boleh. Kalau digoreng pastikan minyaknya sudah panas ya, dan kita pakai minyaknya juga lumayan banyak. Ini digoreng nggak akan meledak teman-teman ya, asal kita gorengnya pakai api sedang aja. Nah kalau sudah cukup kokoh ini baru boleh dibalik biar nanti nggak pada hancur ya. Goreng sampai benar-benar matang, tandanya tepung panirnya akan semakin kering. Dan juga buih-buih di minyak gorengnya itu semakin berkurang ya. Nah seperti ini udah crispy banget. Dan jangan khawatir ini nggak meledak sama sekali teman-teman ya, aman untuk digoreng. Bisa dimakan langsung atau dijadikan olahan frozen food. Jadi sewaktu-waktu kalian pengen goreng bisa langsung buka kulkas, kemudian bisa goreng deh olahan tepung dan telur atau sotong crispy-nya atau otak-otak telur crispy-nya ya. Dan ini dia cemilan enak dari bahan tepung dan telur sudah siap untuk disajikan. Gimana, gampang banget kan cara buatnya? Ini juga cocok banget buat ide jualan ya. Buat yang jualan gorengan ini bisa banget buat menu tambahan. Atau yang kalian punya usaha frozen food ini juga bisa banget jadi menu tambahan. Ini gendut banget hasilnya teman-teman. Bagian luarnya tetap kering. Dan bagian dalamnya tetap lembut banget, rasanya enak, gurih, ada renyah-renyah dan juga plus lembutnya. Kayak gini bagian dalamnya tetap lembut, kenyal. Ini enak banget, recommended ya. Kalian wajib banget untuk recook resep ini, saya sudah sering buat. Ini saya buat versi yang crispy-nya seperti ini ya. Jadi sangat murah meriah sekali. Modal tepung gak nyampe 5.000 rupiah, hasilnya menjadi 60.000 rupiah. Cocok banget buat ide jualan. Jadi teman-teman harus perhatikan ya tips dan trik agar adonan itu nggak alot dan nggak meledak ketika digoreng. Caranya ya tepung tapioka harus benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Dan ketika adonan diuleni itu pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu bertenaga dan juga nggak usah terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti adonan justru akan rawan alot. Kalian bisa lihat hasilnya. Secuy ini teman-teman, jadi nggak alot sama sekali, lembut dan juga enak banget. Pakai saus cocolan ataupun pakai saus kacang, ini juga enak banget, mantep. Dan yang ini saya buat nggak pakai baluran tepung panir. Hasilnya sama, bagian dalamnya tetap sangat lembut, cuman bagian luarnya nggak ada crunchy-nya ya, tapi sama-sama enaknya. Yang pertama kali saya buat dulu seperti ini, nggak pakai tepung panir, dan penontonnya itu sudah tembus 1,4 juta kali lebih ditonton ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.